Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan bertemu kembali dengan saya, Nur Iswanto Kurniawan, selaku guru bahasa Indonesia kalian semuanya. Oke, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tag baru yang ada di ujung semester pertama ini, yaitu tentang teks observasi. Sudahkah kalian pernah mendengar atau mungkin pernah membaca tentang teks observasi atau mungkin jenis dari teks observasi? Ya, Pak Guru yakin kalian sudah pernah membacanya dan juga sudah pernah menjumpai teks observasi itu, cuma mungkin kalian belum tahu jenisnya. Maka dari itu, di kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan apa sih itu teks observasi. Ya, teks observasi merupakan teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau peristiwa atau situasi setelah melakukan sebuah penelitian atau investigasi. Jadi, teks observasi itu tercipta atau dibuat setelah si penulis itu melakukan penelitian terlebih dahulu. Ya, itu namanya teks observasi. Setelah kita mengetahui arti apa sih itu teks observasi, sekarang kita melanjut ke tujuan teks observasi. Masing-masing teks itu pasti mempunyai tujuannya. Nah, apa sih tujuan teks observasi itu? Ya, teks observasi bertujuan untuk memberikan klasifikasi atau perincian yang faktual terhadap suatu objek, orang, hewan, atau peristiwa berdasarkan riset atau penelitian. Jadi bukan dari jerene atau dari cerita orang lain, itu tidak atau bukan termasuk dari teks observasi. Jadi memang betul-betul real, nyata, berdasarkan riset atau penelitian. Struktur teks observasi. Ya, semua teks yang sudah kalian pelajari itu pasti mempunyai strukturnya. Sama halnya dengan teks ini. Mempunyai strukturnya, yang pertama adalah definisi umum atau gambaran umum. Apa sih itu definisi umum? Ya, definisi umum itu berisi tentang keterangan umum atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Selain itu juga berisi informasi umum diantaranya nama lain, asal-usul, dan informasi tambahan lainnya. Itu yang dinamakan definisi umum. Jadi sama halnya itu berada di awal paragraf, itu menjelaskan belum detail tapi masih umum. Contohnya Gunung Merapi. Nah, itu seperti itu. Kemudian deskripsi bagian, yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa sih deskripsi bagian? Nah, di dalam deskripsi bagian itu berisi rincian bagian-bagian yang akan dilaporkan atau apa yang akan dituliskan oleh si penulis. Setelah itu, struktur yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi isinya itu semua yang ada di paragraf yang ada pada teks observasi itu disimpulkan di paragraf terakhir, dan itu namanya adalah simpulan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata umum, hipernim atau hiponim. Kemudian yang kedua menggunakan frasa, verbal, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata bersinonim, ya. Selanjutnya menggunakan kata berantonim. Yang kelima, perubahan verba kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Misalnya membagi berubah menjadi pembagian dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Misalnya dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan kompleks? Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Sebagai contoh, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiraminya. Ya, itu ada dua kata kerja.
Yang pertama adalah menyiraminya. Kemudian menanaminya, itu termasuknya adalah kata kerja. Biasanya di dalam teks observasi itu banyak sekali kita menjumpai soal-soal jenis carilah gagasan utama atau carilah ide pokok dari paragraf di atas. Nah, cara untuk mencari gagasan utama pada sebuah teks observasi atau paragraf observasi yang pertama yaitu mendaftarkan atau mencari kata kunci pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, memetakan bagian-bagian teks hasil observasi. Kemudian yang ketiga, memetakan paragraf atau memilah kalimat utama dan penjelas. Kemudian yang keempat, menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama apa? Kalimat yang nanti bisa dijelaskan atau kalimat yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan inti kalimat utama. Ya, untuk lebih jelasnya memang kalau di sini kita membahas itu memang mungkin dari kalian itu masih banyak pertanyaan, tapi besok kalau pada saat PTM Pak Guru akan menjelaskan secara detail dan secara nyata tentang teks observasi dan juga kalimat-kalimat yang ada di dalam teks observasi tersebut. Sebelum kita mengakhiri materi tentang teks observasi di kesempatan kali ini, mungkin kalian juga bertanya-tanya, Pak, kok teks observasi itu hampir sama dengan teks deskripsi? Apa sih bedanya? Ya, baiklah Pak Guru akan menjelaskan sedikit apa perbedaan teks deskripsi dan teks observasi. Baik, sama-sama menjelaskan, tapi bedanya kalau teks deskripsi itu lebih khusus. Kalau teks observasi itu lebih umum. Contohnya, kalau kita dalam teks deskripsi itu membicarakan tentang ayamku. Nah, jadi yang dibahas tentang hanya ayamku dok, tidak ayam seluruhannya yang ada. Tetapi kalau di dalam teks observasi itu ayam. Jadi kan ayam itu luas sekali, ada ayam Bangkok, ayam Birma, dan ayam lain sebagainya. Jenisnya pun banyak sekali. Nah, itu perbedaannya. Sekali lagi, teks observasi itu lebih umum, teks deskripsi itu lebih khusus. Nah, demikian tadi gambaran singkat tentang teks observasi. Untuk lebih lanjutnya besok kita belajar langsung pada pertemuan tatap muka. Dan Pak Guru cukupkan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian untuk tetap belajar dan juga selalu berolahraga, rajin berolahraga, dan makan makanan yang sehat supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan pelindungan. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.